Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 mata kuliah kecerdasan buatan, dosen pengampu Bapak Muhammad Infrun Rusyadi, SMkom. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal masing-masing dari kami semua. Yang pertama yang akan mempresentasikan saya sendiri dengan nama Muhammad Alur Rahman, NIM 2020 6904 0001. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tugas review jurnal, hasil review jurnal saya. Di sini saya memilih jurnal tentang penerapan metode Fuzi Mamdani untuk pendukung keputusan penentuan jumlah produksi lantak Sijimat yang ada di Jawa Barat. Next. Rumusan dari masalah jurnal yang saya review, sejak dahulu Sukabumi terkenal dengan tanaman pisangnya yang tumbuh subur dan tersebar luas, maka tidak heran banyak masyarakat Sukabumi menanam pisang di kebunnya baik untuk makanan sendiri ataupun untuk industri. Seiring berkembangnya zaman, saat ini buah pisang sudah bisa diolah menjadi berbagai jenis makanan. Makanan yang sering diolah dari buah pisang yaitu dijadikan keripik pisang atau yang lainnya, yang sering disebut di Sukabumi sebagai lantak. Pemasarannya yang dilakukan oleh lantak Sijimat salah satunya dilakukan dengan 3 cara, yaitu penjualan melalui toko-toko resmi, penjualan melalui reseller, dan penjualan secara online. Karena pemesanan dari pelanggan semakin hari semakin meningkat, maka proses produksi pun semakin meningkat pula. Ini membuat masalah sehingga pengambilan keputusan pemenuhan pesanan dan pemenuhan stok barang di toko tentunya harus melalui perhitungan yang akurat, akan tetapi seringkali terjadi beberapa masalah dan kendala untuk menentukan produksi mengakibatkan kehabisan produk di pasaran. Itu rumusan masalah dari saya. Tujuan untuk review jurnal ini yang tujuan dari jurnal yang saya review ini yakni untuk mengatasi permasalahan di atas, maka diperlukan sebuah metode yang bisa menentukan jumlah produksi selanjutnya. Fuzi logik salah satunya metode sebuah yang cocok untuk mengatasi permasalahan tersebut. Akan tetapi banyak peneliti yang sudah memakai metode fuzi tersebut, yakni logika fuzi atau fuzi logik merupakan sebuah pendekatan untuk komputasi berdasarkan derajat kebenaran yang biasanya dinyatakan dengan benar atau salah per 1 atau 0. Metode penelitian yang digunakan di jurnal yang saya review yakni metode Fuzi Mamdani. Apa itu Fuzi Mamdani? Yakni juga sering dikenal dengan metode max atau min, atau max dan produk. Metode Mamdani dikenal juga sebagai metode min dan max. Diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Metode Fuzi Mamdani digunakan untuk penelitian tentang sistem cerdas. Hasil dari pembahasan: 1. Fusifikasi fungsi derajat keanggotaan yang digunakan ialah dengan fungsi linier turun. Ini adalah hasil pembahasan fusifikasi atau fusi yang saya review di jurnal yang saya baca. Yang kedua, rules. Rule yang terbentuk untuk semua fungsi variabel yang saya review di jurnal tersebut itu input dan outputnya sebanyak 9 rules. Nomor 3, menentukan fungsi implikasi fungsi. Menentukan fungsi implikasi. Nah, fungsi implikasi yang digunakan adalah metode min atau min. Yang nomor 4, komposisi aturan. Dari hasil aplikasi fungsi implikasi dari tiap aturan digunakan metode max untuk melakukan komposisi antar semua aturan. Yang kelima, yakni penerapan MATLAB. Yang keenam dan terakhir, yakni defusifikasi dalam kurung penegasan, yakni metode penegasan yang digunakan adalah metode centroid. Pembahasannya, penelitian yang dilakukan dari jurnal yang saya amati dan saya review, yakni untuk mendapatkan prediksi jumlah produksi lantak di Sijimat yang paling efektif.
Untuk mendapatkan prediksi jumlah produksi yang efektif, maka dilakukan proses perhitungan jumlah produksi dengan metode fusi logik Mamdani. Nah, dari fusi logik Mamdani ini kita bisa menerima keuntungan atau mendapatkan keuntungan, yakni menggunakan metode logik adalah konsep ini. Dari metode logik tersebut memudahkan dan dimengerti, fleksibel, dapat menggunakan rules seperlunya, dan memiliki toleransi terhadap data yang tidak tepat. Selanjutnya, perhitungan metode fusi Mamdani dapat dilakukan menggunakan software. Nah, software yang digunakan saat ini yaitu MATLAB 2016B. MATLAB, apa itu MATLAB? Merupakan sebuah bahasa pemrograman level tinggi yang dikhususkan untuk kebutuhan komputasi teknis, visualisasi, dan pemrograman komputasi. Kesimpulan dari jurnal yang saya review, jurnal tersebut berisikan tentang istilahnya tulisan-tulisan atau penelitian untuk menerapkan metode Mamdani pada proses produksi lantak jimat. Hal yang pertama harus dilakukan adalah mencari nilai min dan max variabel. Selanjutnya, nilai yang dicari yaitu nilai min dan max persediaan, nilai min max permintaan, dan nilai min sampai max produksi pada periode tertentu. Selanjutnya, harus menentukan variabel input dan output, lalu menghitung fungsi keanggotaan, aturan fusi, defusifikasi, analisa hasil penelitian, dan sistem menggunakan MATLAB. Dari proses perhitungan dengan metode fusi Mamdani, maka didapatkan nilai CRISP 648. Oke, itu jurnal yang saya review. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Sekian dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, review jurnal yang nomor 2 akan dilanjutkan oleh teman saya, yakni Ilhamid Baitur Rahman. Silahkan. Saya melanjutkan jurnal yang kedua, yaitu penerapan fusi Mamdani untuk sistem pendudukan keputusan pemilihan telepon seluler. Next. Identitas jurnal. Jurnal Edik Informatika Penelitian Bidang Komputer Sains dan Bidang Informatika. Next. Problem atau rumusan masalah. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat, berbagai bentuk aktivitas kerja telah banyak diambil oleh teknologi informasi, yaitu TI. Penerapan komputer untuk menunjang aktivitas perusahaan, instansi maupun perseorangan membuktikan adanya digunakan para konsumen dalam pengambilan keputusan. Fuzzy logik merupakan salah satu pendekatan yang menggunakan beberapa tahapan tertentu. Beberapa model fuzzy logik banyak diterapkan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah fuzzy Mamdani. Logika fuzzy juga dapat diterapkan untuk ekonomi, psikologi, pemasaran, perawalan, cuaca, biologi, dan politik. Oleh karena itu, berdasarkan pada konsep sistem pendukung keputusan dalam kurung DSS, kerangka terpadu yang menggabungkan teori Gabor dalam pemilihan telepon seluler. Banyaknya jenis telepon seluler yang tersedia di pasaran membuat para konsumen menjadi kesulitan untuk menentukan pilihannya. Permasalahan yang dipilih adalah membangun sistem pendukung pengambilan keputusan untuk membantu memberikan pilihan ponsel bagi para konsumen berdasarkan kriteria yang diinginkan oleh konsumen tersebut. Next. Next.
Tujuannya digunakan dalam membantu menentukan pilihan ponsel yang diinginkan konsumen antara lain berdasarkan pada harga, ukuran layar ponsel, dan kapasitas memori dikarenakan kriteria-kriteria tersebut sifatnya relatif. Maka dibuat Fuzzy Mamdani yang dapat digunakan model untuk mendapatkan pilihan yang tepat dari suatu yang samar. Hasil penelitian dalam pemilihan ponsel seluler berdasarkan data telepon seluler, penulis melakukan beberapa pengujian, yaitu pengujian dengan Fuzzy dan pengujian menggunakan software MATLAB yang dapat membantu mempercepat proses pengolahan data dan mendapatkan sebuah keputusan dengan cepat. Next. Metode Fuzzy. Metode Fuzzy ini yaitu metode Tsukamoto, yaitu setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if-then harus dipresentasikan dengan suatu himpunan Fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Metode Mamdani sering dikenal dengan nama metode Max-Min. Metode Sugeno, penalaran dengan metode Sugeno hampir sama dengan penalaran Mamdani, hanya saja output konsekuen sistem tidak berupa himpunan Fuzzy. Yang keempat yaitu model Tahani, analisis data dilakukan untuk mengelola data yang telah didapatkan dan mengelompokkan data sesuai dengan kebutuhan perancangan. Dataset dan hasil pengukuran. Pada gambar di atas, hasil pengujian menggunakan MATLAB adalah 56,1, sedangkan perhitungan manual adalah 48 yang memiliki selisih sebesar 8,1. Namun masih tetap dalam rank yang sama dan memiliki keputusan yang sama juga, yaitu dipertimbangkan. Sekian dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Saiful Anwar. Terima kasih untuk Ilhamid Baitur Rahman. Saya Muhammad Saiful Anwar akan melanjutkan presentasi kelompok ini. Pertama saya akan mempresentasikan tentang penerapan metode Fuzzy Tsukamoto untuk menentukan jumlah jam overtime pada produksi barang di PT Asahi Best Indonesia atau ABI Bekasi. Next. Masalah dan tujuan dalam menghadapi persaingan di era global, perusahaan dituntut untuk bekerja lebih efisien dan efektif. Persaingan yang semakin ketat menyebabkan perusahaan dituntut untuk meningkatkan produktivitas mulai dari kualitas dan kuantitas. Kuantitas merupakan jumlah barang yang harus diproduksi oleh perusahaan untuk memenuhi permintaan dari pembeli. Dalam proses produksi, hal yang perlu diperhatikan adalah jumlah permintaan barang yang bersifat pasti dan persediaan barang, sehingga perusahaan akan mengetahui jumlah barang yang harus diproduksi. Dalam menentukan jumlah jam overtime PT ABI Bekasi masih menggunakan cara manual, dalam artian perhitungannya masih menggunakan kertas dan data yang digunakan untuk menentukan jumlah jam overtime, yaitu data jumlah barang yang dihasilkan alias output. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlu adanya sistem yang mendukung proses menentukan jumlah jam overtime. Oleh karena itu, proses menentukan jumlah jam overtime yang ada dievaluasi kembali dengan cara menghitung jumlah permintaan dari pembeli
persediaan barang dan jumlah barang yang dihasilkan. Next. Metode yang digunakan ini menggunakan metode Tsukamoto. Metode Tsukamoto adalah perluasan dari penalaran monoton. Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if-then harus dipresentasikan dengan suatu himpunan fazi dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Next. Dataset yang digunakan ada 5. Yang pertama penentuan overtime, yang kedua overtime, yang ketiga fazi, yang keempat Tsukamoto, yang terakhir yang nomor 5 fazi Tsukamoto. Yang terakhir hasil dalam metode fazi Tsukamoto terdapat 4 langkah penyelesaian, yaitu sebagai berikut. Fazifikasi yaitu pembentukan himpunan fazi dengan menentukan fungsi keanggotaan. Nomor 2, tahapan kedua menentukan komposisi aturan yang berbentuk if then harus dipresentasikan dengan suatu himpunan fazi dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Yang nomor 3, tahapan ketiga menentukan aplikasi fungsi implikasi yang digunakan adalah min alias minimal. Nomor 4 dan yang terakhir defusifikasi rata-rata terpusat di mana output hasil inferensi atau penalaran dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas berdasarkan predikat, sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan pada domain himpunan fazi tersebut. Sekian, terima kasih dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Monggo. Oke, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kisma Guru Harta Putra. Kisma, bisa dengar suara saya? Bisa, Kak. Silahkan. Analisis perbandingan metode Fuji Mamdani dan Fuji Sugeno untuk penentuan kualitas cor beton instan. Next. Penulis Supina Batubara. Nama jurnal IT Journal Research and Development. Volume 2. Nomor 1 tahun 2017. EISSN 2528 4053. Afiliasi Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Next. Problem. Jika beton yang digunakan memiliki kualitas rendah, maka dapat menyebabkan bangunan yang dibangun tidak dapat bertahan lama. Next. Tujuan. Untuk itu diperlukan suatu metode yang digunakan dalam mempercepat menentukan kualitas beton. Next. Metode Mamdani sering dikenal sebagai metode Max atau Min. Metode ini diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975 untuk mendapatkan output. Diperlukan 4 tahapan. Suamiati dan Sodik Nuryadi 2013. Pada metode Mamdani, baik variabel input maupun variabel output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fusi. Pada metode Mamdani, fungsi implikasi yang digunakan adalah min. Next.
Metode max atau maksimum. Pada metode ini solusi himpunan fusi diperoleh dengan cara mengambil nilai maksimum aturan. Kemudian menggunakan untuk memodifikasi daerah fusi dan mengaplikasikan ke output dengan menggunakan operator OR atau union. Metode aditif atau sum. Pada metode ini, solusi himpunan fusi diperoleh dengan cara melakukan bounded sum terhadap semua output dari fusi. Secara umum dituliskan. Next. Penegasan atau difusi. Input dari proses difusikasi adalah suatu himpunan fusi diperoleh dari komposisi aturan-aturan fusi. Sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan pada domain himpunan fusi tersebut. Sehingga jika diberikan suatu himpunan fusi dalam rank tertentu, maka harus dapat diambil suatu nilai crisp tertentu sebagai output. Next. Ada beberapa metode difusikasi pada komposisi aturan Mamdani, antara lain metode centroid. Pada metode ini solusi crypt diperoleh dengan cara mengambil titik pusat daerah fusi. Secara umum dirumuskan untuk variabel kontinu seperti contoh berikut. Metode bisektor. Pada metode ini, solusi crypt diperoleh dengan cara mengambil nilai pada domain fusi yang memiliki nilai keanggota setengah dari jumlah total keanggota pada di daerah fusi. Metode mean of maximum atau MOM. Pada metode ini, solusi crypt diperoleh dengan cara mengambil nilai rata-rata domain yang memiliki nilai keanggota maksimum. Metode largest of maximum atau LOM. Pada metode ini, solusi crypt diperoleh dengan cara mengambil nilai terbesar dari domain yang memiliki nilai keanggota maksimum. Hanya saja output atau konsekuen sistem tidak berupa himpunan fusi, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Metode ini diperkenalkan oleh Takagi Sugeno Kang pada tahun 1985, sehingga metode ini sering juga dinamakan dengan metode TSK. Next. Next. Tahap fusifikasi. Fusifikasi merupakan proses metaformasikan data pengamatan ke dalam bentuk himpunan fusi. Pembentukan aturan dasar data fusi. Aturan dasar fusi mendefinisikan hubungan antara fungsi keanggotaan dan bentuk fungsi keanggotaan hasil. Pada metode Sugeno output, sistem tidak berupa himpunan fusi, tetapi berupa konstanta atau persamaan linear. Metode TSK terdiri dari dua jenis, yaitu model fusi Sugeno order 0. Secara umum bentuk model fusi Sugeno order 0 adalah seperti contoh berikut. Next. Dan untuk satunya model fusi Sugeno order 1. Secara umum bentuk model fusi Sugeno order 1 adalah seperti contoh disebut dengan A adalah himpunan fusi ke I sebagai antecedent dan P adalah suatu konstanta ke I dan Q juga merupakan konstanta dalam konsekuen komposisi aturan. Apabila sistem terdiri dari beberapa aturan, maka inferensi dari kumpulan dan korelasi antar aturan yaitu menghitung hasil. Penegasan.
Pada proses ini output berupa bilangan Kripps. Apabila komposisi aturan menggunakan metode Sugeno, maka diverifikasi dilakukan dengan cara mencari nilai rata-ratanya. Next. Dataset yang digunakan. Identifikasi untuk menentukan kualitas beton dilakukan dengan menentukan variabel yang diperlukan dengan pengolahan dan analisis, di mana variabel atau kriteria yang harus dipenuhi adalah aks halus, aks kasar, isi tabel. 1 adalah data-data yang diambil dan diamati langsung ke tempat penelitian yang akan dipresentasikan serta yang akan dianalisis ke dalam bentuk metode fuzzy logic. Dalam menentukan perancangan sistem dengan menggunakan kasar kadar lumpur, kasar kadar air, dan satu variabel output yaitu variabel kualitas. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut. Next. Fungsi keanggotaan kualitas beton berdasarkan aks halus kadar lumpur akan didesain terlebih dahulu. Fungsi keanggotaan sebagai contoh berikut. Next. Untuk contoh dari persamaan di atas, bentuk fungsi keanggotaan fungsi digambarkan seperti tabel di atas. Pertama, dari analisis fungsi tentang analisis kualitas beton yang datanya masih samar. Hasil dari metode berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu dengan menggunakan metode Mamdani dan Sugeno bisa dipakai dalam menentukan kualitas, tetapi yang lebih direkomendasikan adalah metode Mamdani karena metode Mamdani hasil perhitungan lebih mendekati hasil yang sebenarnya dibanding dengan Sugeno. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya presentasi akan dilaksanakan oleh Rafli Iza Ramadan. Bisa segera dimulai. Rafli. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafli Iza Ramadan. Di sini saya akan melanjutkan jurnalnya. Ya, bisa dimulai, Irul. Mohon maaf, saya ulangi. Yang pertama adalah problem. Di setiap lembaga pendidikan, khususnya universitas, banyak sekali mahasiswa yang ditawarkan kepada mahasiswa. Ada beasiswa yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Mohon maaf, saya ulangi. Di setiap lembaga pendidikan, khususnya universitas, banyak sekali beasiswa yang ditawarkan kepada mahasiswa. Ada beasiswa yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Untuk ditetapkan antara lain indeks, presentasi akademik, penghasilan orang tua, jumlah saudara kandung, jumlah tanggungan orang tua, semester, dan lain-lain. Oleh sebab itu, tidak semua mahasiswa yang mengajukan permohonan yang banyak dan kriteria penilaian yang banyak pula. Maka perlu dibangun suatu sistem pendukung keputusan yang dapat membantu memberikan rekomendasi penerima beasiswa. Next.
Oleh sebab itu, tidak semua mahasiswa yang mengajukan permohonan untuk menerima beasiswa dapat dikabulkan oleh karena jumlah mahasiswa yang mengajukan permohonan yang banyak dan kriteria penelitian yang banyak pula. MADM metode ini dipilih karena metode ini merupakan nilai bobot untuk setiap atribut. Kemudian dilanjutkan dengan perangkaian yang akan menyeleksi alternatif. Siapa penerima beasiswa dengan metode ini yang berdasarkan bobot yang sudah ditentukan, sehingga mendapatkan hasil yang lebih akurat terhadap siapa yang akan menerima beasiswa. Next. Tujuan penelitian ini adalah membangun suatu sistem pendukung keputusan dengan menggunakan fuzzy multi-table attribute decision making fuzzy dengan metode simple attribute weighting untuk menentukan calon penerima beasiswa. Next. Metode penelitian. Metode pengumpulan data dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data dan informasi, maka metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data dilakukan sebagai berikut. 1. Metode observasi, 2. Metode studi pustaka. Sistem pendukung keputusan yang akan dibuat menggunakan fuzzy MADM, multi-table attribute decision making dengan metode simple additive weighting untuk menentukan siapa yang akan menerima beasiswa berdasarkan bobot penilaian. Next. Dataset dan hasil pengukuran. Analisis kebutuhan input dan output. Variabel input yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Nilai indeks prestasi akademik IPK. 2. Penghasilan orang tua. 3. Jumlah tanggungan orang tua. 4. Jumlah saudara kandung. Keluaran yang dihasilkan adalah urutan alternatif mulai dari yang tertinggi ke alternatif terendah. Hasil akhir diperoleh dari nilai dari setiap kriteria. Karena di dalam kriteria memiliki bobot nilai yang berbeda. Alternatif yang dimaksud adalah mahasiswa calon penerima beasiswa. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Mas Irul. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman semua yang sudah mempresentasikan review jurnal hasil review kalian masing-masing. Mungkin cukup sekian review jurnal dari kelompok kami, kelompok 1, untuk mata kuliah kecerdasan buatan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imron Rosadi, MKOM. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.